Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024 saya akan mengomentari tujuan Kiai Imanuddin menghancurkan pamor daripada Kiai para Habib tersebut. Pada ketika para Habib ini sering menyatakan dirinya itu keturunan Nabi Muhammad, yang disebut garis keturunannya masih berhubungan dengan Nabi Muhammad, sehingga dia merasa lebih tinggi dari semua, baik daripada Kiai Nusantara maupun umat muslim lainnya dan juga para penguasa tertinggi negara ini juga. Dia merasa lebih tinggi status sosialnya di masyarakat. Sampai ada beberapa tudingannya kepada para kiai tersebut. Sejelek-jeleknya para Habib tersebut lebih mulia daripada 72 kiai tersebut. Itulah yang dinyatakannya. Dan Habib Rizik Syihab sering melakukan demonstrasi berjilid-jilid kepada Presiden Joko Widodo yang dituding Pancasila ditaruh di pantat. Sehingga sebagai pertanda ini tidak ada rasa hormatnya dan merasa lebih tinggi daripada penguasa di negara ini. Dan sering juga dia merusak keluarga orang. Katanya saya ini keturunan Habib. Darah saya ada darah Rasul. Sehingga saya menginginkan istrimu. Biasanya katanya langsung dikasih istrinya itu karena takut nanti dia dituding nanti akan diajak Allah kalau tidak memberikan keinginan Habib tersebut. Di samping itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif dan juga setiap saat dia selalu menyatakan kalau ada upacara-upacara atau ceramah-ceramah dimanapun yang diberikan Habib tersebut, selalu menonjolkan Habibnya tersebut sebagai keturunan Nabi Muhammad tersebut. Selalu itu yang ditonjol-tonjolkannya. Berdasarkan hal tersebut, di mana tindakan para Habib tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, sehingga Kiai Imanuddin dari melakukan penelitian ilmiah atas nasab atau garis keturunan para Habib tersebut. Setelah dilakukan penelitian ilmiah yang dilihat dari sudut nasabnya atau garis keturunannya atau dilihat dari sejarahnya, ternyata para Habib tersebut putus hubungannya dengan Nabi Muhammad. Dalam arti tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad dan semua itu palsu. Sejak saat itulah para kiai Nusantara yang berani menentang daripada para Habib tersebut. Di mana dia apapun yang katakannya dia bersiap melawannya. Karena selama ini para Habib tersebut diperlakukan demikian, tidak berani menentang. Karena kalau nanti ditentang mereka terkena hukuman dari Allah, dari Nabi Muhammad tersebut. Tetapi karena setelah dia mengetahui bahwa para Habib tersebut adalah palsu, sekarang dia berani menentangnya. Sampai sekarang ini, semana para Kiai Imanuddin tersebut selain menghimbau kepada semua para kiai dan umat muslim, jangan percaya lagi para Habib tersebut. Karena para Habib tersebut hanya menonjolkan kehabibannya tersebut. Dan jangan mengundang lagi para Habib dalam acara-acara keagamaan, dalam memberikan ceramah di masjid-masjidnya. Karena nanti kalau dia ceramah selalu menonjolkan kehabibannya tersebut. Padahal dalam agama itu yang dibutuhkan adalah ahli dia di dalam agama Islam itu sendiri dan dia menjalani agama itu sendiri. Itu yang dibutuhkan. Sedangkan hubungan darah dengan kiai itu, dengan Habib tersebut, kiai hubungan darah para Habib dengan Nabi Muhammad tersebut tidak perlu itu. Yang perlu adalah kesetiaan menjalani agama Islam itu dan juga dia ahli di bidang agama Islam itu sendiri. Sehingga banyak para kiai sekarang di Nusantara ini maupun masyarakat muslim sudah tidak percaya lagi kepada para Habib tersebut. Dan sering terjadi percekcokan di tengah-tengah masyarakat sampai ada yang menyatakan dia sudah siap perang dan lain sebagainya. Padahal itu semua para Habib sudah tidak percaya. Apalagi ada haul di Solo
pada saat haul di Solo, di mana kegiatan ini dipimpin oleh para Habib tersebut, dan para umat tidak ada yang datang, sedikit sekali datang, sehingga para Habib tersebut marah, dia. Samping itu juga di daerah Lampung sudah tidak mau lagi mengundang para Habib untuk memberikan ceramah di masjid-masjidnya. Ya, inilah akibatnya para Habib tersebut. Sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan ceramah seenaknya di masjid-masjid karena sudah tidak ada lagi yang mengundangnya. Karena perilaku mereka tidak baik selama ini. Tetapi karena selama ini itu sangat mereka merasa terhormat, tetapi setelah mengetahui bahwa para Habib tersebut adalah palsu, sudah tidak menghormati para Habib tersebut lagi. Sehingga para Habib tersebut sering menyerang daripada Kiai Imanuddin tersebut. Itu tidak benar, bohong, dan Kiai Imanuddin tersebut penelitiannya tidak benar dan sebagainya. Dia hanya bisa mencela, tetapi tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa para Habib itu ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa dibuktikannya, tetapi hanya mencela, menghujat dan lain sebagainya kepada Kiai Imanuddin tersebut. Kalau menurut saya, pernyataan Imanuddin tersebut berdasarkan penelitian yang ilmiah bahwa para Habib tersebut tidak ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad, itu benar. Karena itu penelitian ilmiah. Di samping itu juga, di mana berdasarkan tes DNA. Tes DNA daripada para Habib tersebut masuk kelompok G. Ini kelompok keluarga hubungan darah dengan Israel ini. Sedangkan dengan hubungan dengan Arab saja tidak ada. Malah hubungan darahnya dengan Israel. Ini katanya mereka bahwa ini semua berdasarkan padahal penelitian ilmiah ini dan juga tes DNA ini sudah diakui negara. Di negara manapun sudah diakui bahwa itu hasilnya valid, bahwa hasilnya benar, tidak diragukan. Berarti hasil penelitian Imanuddin soal para Habib tersebut tidak ada hubungan garis keturunannya dengan Nabi Muhammad atau tidak nyambung hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad, itu benar. Sehingga para Habib ini dalam hal tersebut sangat kecewa mendengar pernyataan Imanuddin tersebut. Sama saja menjatuhkan mereka. Pamornya sekarang sudah jatuh. Para Habib tersebut di tengah-tengah masyarakat yang mengundang pun sudah tidak ada lagi. Dan ini selanjutnya. Hal ini kan perlu kita, kalau namanya bohong, berarti perkataannya ini penuh kebohongan. Tidak perlu diikuti lagi. Sehingga para Habib tersebut sudah benar-benar jatuh namanya atau pamornya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini saya menghimbau daripada Kiai Imanuddin supaya mengembangkan ilmunya itu baik di dalam negeri sampai ke luar negeri, supaya semua tahu bahwa para Habib tersebut tidak ada hubungannya dengan hubungan darah dengan Nabi Muhammad tersebut. Padahal itu yang paling dia agungkannya selama ini. Bahwa dia tidak ada hubungan lagi. Perlu dicegah. Dan juga hal ini patut diketahui masyarakat secara luas. Apalagi masyarakat biasa. Selain para kiai dan juga masyarakat biasa. Harus tahu ini. Dan juga harus melaksanakan usulan daripada Kiai Imanuddin tersebut. Dan juga jangan lagi ada yang mengundang para Habib di dalam memberikan ceramah di masjid-masjidnya. Karena nanti hanya dia memberikan ceramah, hanya membesar-besarkan masalah bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad tersebut, supaya dia dihormati di tengah-tengah masyarakat. Padahal ilmu agamanya itu hanya berkisar masalah itu saja. Sedangkan masalah agama, dari segi Al-Qur'annya katanya kurang menguasainya. Inilah. Tetapi dia selalu membanggakan statusnya itu di masyarakat terkait dengan hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad tersebut. Jadi karena itulah perlu
Imanuddin tersebut menyampaikan semua hasil penelitiannya itu kepada masyarakat agar mengetahui, agar menjauhi, atau agar tidak mengundang lagi para habib tersebut dalam memberikan ceramah soal agama Islam. Ini hasilnya yang hasilnya nanti tidak baik karena mereka selalu membanggakan keturunannya sebagai keturunan Nabi. Hal inilah yang perlu dicegah. Padahal di dalam beragama itu yang diutamakan adalah menguasai ilmu agama Islam itu atau menguasai ajaran agama Islam itu dan juga mentaati semua perintah-perintah yang Maha Kuasa. Itu yang ditamakan. Sedangkan masalah hubungan darah dengan Nabi Muhammad itu tidak penting. Jadi harapan saya Kiai Imanuddin tersebut supaya menyebarkan hasil penelitiannya kepada semua umat muslim baik di dalam negeri maupun di dalam negeri agar semua umat sadar yang agar mereka sadar bahwa Habib itu tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad agar mereka tercerah dalam mendalami masalah agama Islam itu sendiri. Sekian dan terima kasih.